Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan menyertai kehidupan kita semuanya. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, ayat yang ke-16, ayat 22 dan ayat yang ke-28. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang teguh di dalam iman. Teguh di dalam iman. Teguh di dalam iman berarti kita memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan dan tidak berubah oleh apapun. Sebagai orang Kristen, kita juga disebut sebagai pengikut Kristus. Kita akan selalu menghadapi yang namanya berbagai perlawanan dunia, seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel memiliki suatu kehidupan dan kemampuan yang membuatnya dipercaya oleh Raja Darius, sehingga raja bermaksud menaikkan jabatan Daniel menjadi setingkat di bawah Raja Darius. Tetapi rekan-rekannya menjadi iri dan bersekongkol untuk menjatuhkan Daniel. Dengan memanfaatkan kekuasaan raja, mereka yang iri terhadap Daniel membuat suatu peraturan untuk menjebak Daniel. Kesetiaan Daniel berdoa 3 kali dalam sehari kepada Tuhan dijadikan sebagai perangkap untuk menjatuhkan Daniel. Raja yang sebelumnya tidak memahami maksud terselubung dari rekan-rekan Daniel yang iri dan membencinya, menyetujui usulan untuk membuat suatu peraturan yang mewajibkan setiap orang dalam waktu 30 hari harus mengajukan permohonan hanya kepada raja. Barang siapa melanggar peraturan tersebut akan dimasukkan ke gua singa. Raja Darius sama sekali tak menduga bila peraturan itu akan berdampak kepada Daniel. Akibatnya, selain nyawa Daniel terancam, raja sendiri jadi menderita karena segala upaya yang dia lakukan tidak bisa membebaskan Daniel. Raja yang berkuasa itu hanya bisa berharap agar Allah Daniel melepaskan Daniel dari kebuasan singa-singa yang ada di dalam gua. Semua yang iri dan memusuhi Daniel tidak dapat mencari kelemahannya Daniel. Karena itu mereka berusaha menjatuhkan Daniel, bukan lagi di titik kelemahannya Daniel, melainkan di titik kekuatannya Daniel, yaitu hubungan Daniel yang erat dengan Tuhan yang disembahnya. Karena Daniel teguh di dalam iman, ia tidak peduli dengan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Daniel tidak takut dimasukkan ke dalam gua singa. Ia tidak takut sekalipun nyawanya terancam. Dan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan membela dan membebaskan umatnya dari jerat maut. Sebaliknya, Tuhan membuat musuh-musuhnya dihukum.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, marilah kita belajar untuk teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya sepanjang hari ini Tuhan Yesus Kristus akan membela dan melepaskan kita dari berbagai kesulitan hidup yang akan dan yang sedang kita hadapi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih sudah mendengarkan firman-Mu dan kami membaca mendengarkannya. Biarlah kami bukan hanya pendengar, penyampai, tetapi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam melakukan firman-Mu ada kuasa di sana Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus seperti Daniel yang memiliki keteguhan hati di dalam iman, dalam berbagai situasi dan kondisi. Bahkan sekalipun nyawanya menjadi taruhan, tetapi tetap teguh di dalam iman Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk teguh di dalam iman dalam menjalani sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati Tuhan bangsa negara kami ini dengan segala sesuatu pergumulannya melalui pemimpin yang dipercaya, presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, semua jajaran yang dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biarlah mereka memiliki hati untuk bertanggung jawab, memberikan yang terbaik buat rakyat yang dipimpin Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus kuasa-Mu, anugerah-Mu menyertai bangsa ini Tuhan, sehingga setiap lutut boleh bertekuk lutut di bawah kaki-Mu Tuhan, dan setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesuslah Tuhan yang menjadi penolong penyelamat bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Berkati mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, secara khusus buat umat-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pentadli. Amin. Dan kami semuanya yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan Yesus bersama dengan keluarga kami, bersama dengan usaha pekerjaan kami, sekolah, perkuliahan, aktivitas, segala sesuatu yang kami rindukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus pertolongan-Mu melimpah, kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi kami sepanjang hari ini. Berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.